Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlal qur'ani min ahlihi wa khassatihi. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-qail iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina li sunnatihi amma ba'du. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, turun kepada Nabi Muhammad SAW itu pada bulan Ramadan. Dan sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan, segala sesuatu yang berta'aluk, bergantung, berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu menjadi mulia. Haramain, Makkah, Madinah itu menjadi kota termulia di dunia. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan di Makkah, Madinah. Bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia. Karena apa? Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan apapun yang berta'aluk, bergantung, berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan mulia dan dimuliakan. Saya kasih contoh. Misalkan kertas HVS. Kertas HVS itu kalau kosong itu tidak akan bernilai apapun. Mau kita buat pesawat terbang bisa, kita buat kapal-kapalan, mau kita buat alas tidur juga boleh. Itu kalau hanya kertas HVS. Tetapi kalau kertas HVS tadi ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, artinya ayat Al-Quran, maka kertas HVS-nya tadi akan ikut mulia dan wajib kita memuliakan. Makanya haram kita menaruh kertas HVS yang ada bismillahnya di bawah, nggak boleh, harus ditaruh di atas. Bahkan kalau tulisannya banyak, kita mau memegang saja harus wudhu dulu. Mushaf Al-Quran, kita mau ngaji, mau deres, mau ambil mushaf, itu harus wudhu dulu. Karena apa? Tulisannya banyak. Bukan hanya ditempatkan di tempat yang mulia, tapi mau memegang saja kita harus berwudhu terlebih dahulu. Itu betapa Al-Quran dan segala sesuatu yang bergantung kepada Al-Quran itu wajib dimuliakan. Apalagi huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah selain Al-Quran ini ya tidak akan bernilai apapun. Di Timur Tengah itu majalah-majalah, koran-koran semuanya pakai huruf hijaiyah karena bahasa Arab di sana. Koran untuk alas tidur, untuk bungkus nasi di sana biasa. Karena apa? Memang bahasanya bahasa Arab. Tetapi kalau huruf hijaiyah Al-Quran ini berbeda. Ada nilainya, ada pahalanya. Berapa pahalanya? Tergantung. Kalau menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau huruf hijaiyah Al-Quran ini kita baca di dalam sholat sempurna, di dalam sholat sempurna, artinya kita berdiri, sholatnya berdiri sempurna, itu satu huruf diganjar 100 kebaikan. Kalau sholatnya tidak sempurna, artinya sambil duduk atau tidur, satu huruf separuhnya 50. Kalau di luar sholat punya wudhu, misalkan seperti kita mau deres, kita punya wudhu, nah itu satu huruf diganjar separuhnya lagi 25. Di luar sholat tidak punya wudhu, ini 10 kebaikan. Jadi minimal 10 pahalanya. Kita membaca Al-Quran satu huruf diganjar 10, itu minimal. Betapa mulianya sekali. Jadi segala sesuatu yang berta'aluk dengan Al-Quran itu akan dimuliakan. Kita membaca sholawat itu yang dihitung sholawatnya. Membaca sholawat sekali pahalanya 10. Membaca sholawat 10 pahalanya 100. 100 pahalanya 1000 terus. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, ini yang dihitung hurufnya. Coba bayangkan alif lam mim, itu ada 3 huruf. Artinya kalau kita betul-betul membaca karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mendapat pahala berapa? Kalau misalkan ini 100 berarti sudah 300 kebaikan. Kalau misalkan 50 sudah 150. Kalau misalkan 25 sudah 75. Luar biasa, subhanallah. Makanya sungguh beruntung sekali orang yang mau menghabiskan hidupnya untuk belajar dan membaca Al-Quran. Karena apa? Tubuh kita yang setiap hari kita gunakan untuk membaca, untuk belajar Al-Quran, ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita, mata kita, bibir kita, telinga kita, hati kita, tubuh kita secara keseluruhan.
kalau kita gunakan untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Ini pelajaran yang sangat penting. Jarang orang yang menyadari bahwa kadang-kadang gini, kita diingatkan Allah itu nggak sadar. Ada santri belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran misalkan. Santri menghafal Al-Quran, mondok ke pesantren menghafal Al-Quran. Dia keluar pondok jalan-jalan sama cewek boncengan motor. Ini tentu saja banyak orang yang menyayangkan. Karena apa? Setiap hari belajar Al-Quran kok sempet-sempetnya boncengan sama cewek, naik motor berdua misalkan seperti ini. Bertanda bahwa dia dimuliakan, ada nilainya. Tubuhnya dalam setiap hari untuk belajar Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, kok dicampur dengan sesuatu yang bersifat maksiat, itu tidak akan bisa. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa kalau kita ingin mulia di dunia, mulia di akhirat, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kita baca, kita gurukan kepada guru yang ahli, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dekat dengan ulama, karena kita tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar tanpa bimbingan seorang guru yang ahli. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.